Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan dengan segala berkat yang Tuhan berikan. Kita bersama lagi di dalam renungan harian kita pada hari ini. Kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa saat ini. Pimpin kami, berkati kami dalam mempelajari renungan hari ini. Kami sudah berdoa dalam nama-Mu Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan kita pada hari ini berjudul Cukuplah. Dan ayat renungan di dalam Hagai 1 ayat 6 dan 9. Kamu menabur banyak, tetapi hasil tuaianmu sedikit sahaja. Kamu makan namun tidak terasa kenyang, dan kamu minum tapi tidak merasa puas. Kamu berpakaian namun badanmu tidak terasa panas. Orang yang menerima upah pula menyimpan upahnya dalam karung yang berlubang-lubang. Kamu mengharapkan banyak, tetapi lihatlah betapa sedikit saja hasilnya. Ketika kamu membawanya ke rumah, aku yang menghembuskannya. Mengapa? Demikianlah firman Tuhan alam semesta. Sebabnya baitku terus usang dan terbiar dalam kerusakan, walhal kamu sibuk mengurus rumah masing-masing. Ramai orang bekerja bermati-matian supaya mempunyai rumah yang lebih besar, kereta baru, gadget elektronik yang baru terkini, pakaian yang terbaik, dan akun bank yang terbesar. Dalam terdesak mencari kehidupan yang baik, ramai orang berpikir bahwa mereka harus menjadi nomor satu, paling terkenal, paling laju, dan yang terbaik. Sementara mengejar impian yang mustahil ini, mereka mengabaikan dan akhirnya memusnahkan apa yang benar-benar penting. Saudara, para atlet, bintang-bintang film, dan para pemusik dipuja oleh berjuta-juta orang. Namun kebanyakan mereka mempunyai pergelutan yang sama seperti para peminat mereka. Mereka keluar masuk pusat pemulihan dan kadang-kadang memilih untuk mengakhiri hidup mereka. Di tempat kerja kita, terdapat orang-orang yang sanggup melakukan apapun juga untuk naik ke kedudukan teratas. Mereka akan berbohong, menipu, mengkhianati rekan sekerja, mengambil pujian untuk diri sendiri atas kerja yang orang lain lakukan, dan apapun yang lain untuk mendapat kedudukan yang lebih tinggi dalam syarikat. Di sekolah, sesetengah pelajar menciplak tugasan, membayar orang lain untuk melakukan kerja mereka, atau menipu dalam peperiksaan supaya mereka mempunyai grade yang terbaik. Malahan di gereja pun kadang-kadang kita melihat perkara yang sama. Orang-orang yang mahu menjadi ketua diakon, ketua elder, atau ketua dalam beberapa jabatan. Sesetengah orang malah mencoba untuk melemahkan pastor, melemahkan pemimpin gereja dalam usaha mereka untuk mengejar kuasa, kedudukan, dan sebagai ketua. Ia kelihatan seolah-olah pemikiran bahwa harus berada di kedudukan teratas tidak tertahan. Dalam pikiran mereka kebahagiaan datang daripada menjadi nomor satu. Orang terlalu inginkan menjadi nomor satu. Mereka sanggup melakukan apa sahaja demi diri mereka sendiri. Ada yang sanggup mencelakakan sahabat baik mereka untuk menjadi orang nomor satu. Di dalam firman Tuhan kita hari ini, Hagai meletakkan perkara ini dalam perspektif. Memburu kebahagiaan melalui kekayaan, kuasa, kontrol, kemasyuran, atau apapun yang lain selain Tuhan tidak akan pernah membawa kepuasan berkekalan maupun kebahagiaan sebenar. Memandang kepada diri kita sendiri atau kepada orang lain sebagai ganti memandang di luar diri kita, yaitu kepada Tuhan, membawa kehilangan harapan dan keputusasaan. Hanya dengan memandang di luar diri kita sendiri, yaitu kepada Tuhan, kita boleh menemukan kepuasan sebenar, sukacita sebenar, dan kebahagiaan sejati yang sebenar. Saudara-saudaraku, mari kita dengar baik-baik nasihat renungan firman Tuhan hari ini. Kita tidak perlu mendapat pujian, kita tidak perlu mencari
cara untuk mendapat nomor satu, yaitu dengan cara yang jahat. Tetapi mari dekatkan diri kepada Tuhan, maka berkat Tuhan itu berlimpah bagi kita. Cukuplah melakukan kejahatan, cukuplah mencelakakan orang lain, tetapi mari perbanyakkan dekat kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa, bantu kami untuk menyingkirkan fokus dalam diri kami sendiri saja, dan mengarahkan pandangan mata hati kami kepada Tuhan, dan kepada mengejar untuk membantu orang lain menemukan Engkau. Inilah yang kita inginkan dalam kehidupan kita. Kita bawa orang untuk dekat kepada Tuhan. Kita bawa orang untuk menghampiri kepada Tuhan, dan bukan kepada diri kita sendiri. Semoga dengan firman Tuhan ini menjadi nasihat kekuatan buat kita. Mari berdoa. Dalam nama-Mu Yesus Kristus, kami berdoa saat ini. Kami bersyukur atas pimpinan Tuhan. Kami tahu kami banyak kelemahan, tapi kami ingin agar diri kami ini lebih dekat kepada Tuhan dan bukan memperlihatkan diri kami. Terima kasih Tuhan karena mendengar doa ini. Kami serahkan dalam nama Yesus. Amin.